Halo sahabat jas merah yang selalu haus akan informasi, dan tentunya informasi-informasi menarik yang mesti kita ketahui. Karena semakin banyak informasi yang kita ketahui, semakin banyak juga wawasan yang kita miliki. Semakin banyak wawasan yang kita miliki, maka semakin percaya diri. Jadi jika ingin menambah wawasan yang luas, untuk itu jadilah sahabat jas merah dengan mengklik subscribe dan like, agar ketika jas merah memberikan informasi hal-hal menarik, kalian akan mendapatkan informasi yang pertama. Kali ini jas merah akan membawa para sahabat jas merah ke ibu kotanya Indonesia. Ya betul, itu adalah Jakarta. Jika sahabat mendengar Jakarta, apa yang terlintas dalam benak sahabat? Mungkin yang pertama adalah kemacetan kendaraan. Yang kedua adalah banjir pada musim penghujan. Atau yang terpikirkan sahabat adalah bangunan gedung tinggi yang berdinding kaca. Atau sebuah kehidupan yang mewah bagi orang-orang kaya di Jakarta. Ya memang semua itu benar adanya dari dahulu hingga saat ini. Tetapi kali ini jas merah bukan membahas dari sisi kebanjiran atau kemacetan yang ada di ibu kota Indonesia ini. Jas merah akan berbicara tentang emas terbesar dan terberat yang ada di tengah-tengah kota Jakarta. Ketika mendengar emas yang ada di Jakarta, tentu kita langsung teringat dengan emas yang berada di puncak Tugu Monas. Ya, emas yang berada di ketinggian 433 kaki atau setara dengan 132 meter tersebut bisa dibilang emas yang terbesar yang ada di Jakarta, atau mungkin yang terbesar di Indonesia. Karena besarnya emas tersebut yang dijuluki lidah api tersebut memiliki ukuran mencapai 14 meter, yang terdiri dari 77 bagian yang disatukan menjadi satu yang terbentuk lidah api. Pembangunan Tugu Monas tersebut dibangun pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, yang pada saat itu beliau ingin membentuk suatu tugu yang setara dengan Menara Eiffel yang ada di Prancis. Awalnya, perencanaan pembangunan Tugu Monas tersebut tidak mendapat dukungan oleh sebagian orang, karena mereka berpikir di kala itu pembangunan tugu megah tersebut hanya akan menguras uang negara. Tetapi dengan kebulatan tekad Bung Karno, tugu tersebut tetap didirikan karena Presiden Soekarno ingin menunjukkan tugu tersebut melambangkan perjuangan masyarakat Indonesia yang berapi-api melawan penjajahan pada saat itu. Untuk itu, puncak emas itu berbentuk lidah api yang melambangkan semangat perjuangan yang berapi-api masyarakat Indonesia merebut kemerdekaan Indonesia. Monas didirikan tepatnya pada 17 Agustus tahun 1961 dan Presiden Soekarno lah yang terjun langsung menancapkan pasak beton pertama secara seremonial. Pembangunan Monas tersebut terbilang cukup lama, yaitu sekitar 14 tahun lamanya. Dan pembangunan tersebut mencapai 3 tahap. Tahap pertama pada tahun 1961 hingga 1963 untuk pondasi, dengan menancapkan pasak beton sebanyak 284 dan 360 pasak bumi untuk pondasi Museum Sejarah Nasional. Kemudian tahap kedua pada tahun 1966 hingga 1968, karena akibat terjadinya gerakan G30 SPKI, pembangunan sempat tertunda. Dan kemudian tahap ketiga dilanjutkan pada tahun 1969 hingga 1976 dengan menambahkan diorama pada Museum Sejarah. Walaupun pembangunan ini di masa pemerintahan Presiden Soekarno, tetapi diresmikan dan dibuka untuk umum oleh Presiden kedua, yaitu Presiden Soeharto pada bulan Juli 1976. Karena pada waktu itu Presiden Soekarno telah wafat. Perlu sahabat jas merah ketahui bahwa emas yang terdapat di puncak tugu tersebut sebagian adalah dari seorang pengusaha muda yang berasal dari Aceh, yaitu Teku Markam, yang menyumbangkan emas sebanyak 28 kg pada waktu itu. Sehingga total emas yang ada di lidah api tersebut mencapai 35 kg. Jadi tentunya untuk masyarakat Aceh patut bangga karena pada waktu itu Teku Markam yang berasal dari Aceh adalah penyumbang emas terbesar pada saat pembangunannya.
Lalu pada saat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-50, pemerintah DKI Jakarta menambahkan jumlah emas yang berada di Monas tersebut menjadi 50 kg sesuai dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-50. Satu hal yang perlu sahabat Jas Merah ketahui, bahwa lidah api yang berada di puncak tersebut bukan semua berasal dari emas, tetapi dari perunggu yang mencapai berat 14,5 ton yang dilapisi emas yang saat ini mencapai 50 kg. Jika kita perhatikan, Tugu Monas tersebut berbentuk seperti aluk dan lesung. Mungkin sahabat milenial sekarang tidak banyak yang mengetahui apa itu aluk dan lesung. Aluk dan lesung adalah merupakan alat tradisional yang digunakan pada zaman itu untuk menumbuk padi yang akan menjadi beras, yang saat ini digantikan oleh penggilingan padi bermesin canggih. Karena Presiden Soekarno pada saat itu ingin menambahkan unsur tradisional ciri khas Indonesia, yaitu salah satunya adalah aluk dan lesung. Dan menurut Bung Karno, Tugu Monas ini mampu bertahan hingga 1000 tahun lamanya. Lokasi monumen nasional ini bernama Medan Merdeka dan sempat beberapa kali penggantian nama sebanyak 5 kali. Dari mulai Lapangan Gambir, Lapangan Ikada, Lapangan Merdeka, Lapangan Monas, dan Taman Nasional. Luas lahan yang berada di monumen nasional ini keseluruhannya mencapai 80 hektar, jauh lebih luas dari luas Taman Menara Eiffel yang hanya 24 hektar. Meskipun Menara Eiffel lebih tinggi dari Monas yang mencapai 324 meter, tetapi Monas memiliki material yang lebih banyak, yaitu marmer dan perunggu yang dilapisi emas, berbeda dengan Menara Eiffel yang terbuat dari satu material saja, yaitu logam besi. Monumen nasional ini menjadi satu kebanggaan masyarakat Indonesia dan menjadi hal menarik bagi para wisatawan lokal maupun wisatawan luar negeri. Jika sahabat mengunjungi pada saat malam hari, monumen nasional ini sungguh menakjubkan. Karena keindahan Monas ini akan lebih terpancar ketika lampu-lampu dihidupkan ketika pada saat malam hari. Nah, mungkin itu saja yang Jas Merah informasikan. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semua. Kita semua tahu bahwa semua tempat di dunia memiliki tempat bersejarah. Begitupun negara Indonesia yang kita tidak pernah ada pada saat terciptanya sejarah tersebut. Dan bagi kita semua penikmat sejarah, kita patut menjaga hasil karya anak bangsa terdahulu yang memiliki nilai sejarah yang tidak ternilai. Terima kasih dan salam untuk seluruh sahabat Jas Merah.